ISIS militants again posted a video online today. Polri menangkap 24 terduga teroris. Seorang guru mengaji ditahan di Polres Subang, Jawa Barat atas dugaan kekerasan seksual terhadap 7 santriwati. Dari mana sebenarnya terduga teroris? Traveled to Syria seeking the release of another chapter. Guru ngaji di Cianjur ditangkap karena mencabuli muridnya selama 1 tahun. Captured last month after his jet crashed during a bombing raid over Syria. Mungkin berita-berita itu sudah tidak asing lagi bagi kalian ya teman-teman. Itulah gambaran umat muslim saat ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi zaman modern ini berkembang sangatlah pesat. Sedangkan agama, khususnya agama Islam, bergerak tidak secepat ilmu pengetahuan di zaman ini. Hal yang sangat memilukan saat zaman modern ini adalah mayoritas umat Islam ketinggalan dalam persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebanyakan dari mereka hanya berfokus untuk meributkan hal yang tidak penting, serta minimnya ilmu mereka membuat mereka tidak memiliki moral serta etika. Mungkin itu beberapa dari mereka ya teman-teman. Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal fundamental di zaman modern ini. Juga merupakan kebutuhan kontemporer. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang wajib yang tidak bisa dielakkan lagi. Terlebih, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu dan berpengaruh untuk mempermudah umat manusia untuk memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan tugas jihad di jalan Allah. Jadi saya Rananda Reftian, saya akan bahas bagaimana perspektif Islam terhadap ilmu pengetahuan dan bagaimana pengaruh temuan sains terhadap perubahan Islam. Tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita kembali ke fundamental. Elaborasi dari agama Islam. Apa sih yang dinamakan dengan agama Islam? Agama Islam adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang ajarannya langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi sentrum peradaban yang gemilang. Beberapa ayat Al-Quran yang diwahyukan pertama kepada Nabi Muhammad SAW menyebutkan pentingnya membaca bagi setiap manusia. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam hadis-hadis Nabi juga terdapat pernyataan-pernyataan yang memuji orang yang berilmu dan mewajibkan menuntut ilmu. Antara lain, salah satu hadisnya berbunyi, mencari ilmu wajib bagi setiap muslimin. Lalu ada lagi, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada juga, carilah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Lalu bagaimana sih pengaruhnya mengenai sains ini terhadap perubahan Islam? Kita mundur sebentar pada abad ke-8 hingga abad 12. Umat Islam berada pada zaman keemasannya. Zaman di mana ilmu pengetahuan dan peradaban berkembang pesat mencapai puncaknya. Pada saat itu, umat Islam menjadi pemimpin dunia karena perhatiannya yang sangat besar tidak hanya di sisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum dan ilmu kembang pesat. Pada masa ini, bermunculan tokoh-tokoh dan ilmuwan yang sangat cerdas, aktif, dan handal. Sebut saja misalnya Al-Kindi, 185 Hijriah sampai 807 Masehi. Lalu ada juga Al-Khawarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Ghazali, dan masih banyak sederetan ilmuwan yang ide pikirnya mewarnai peradaban dunia. Para ilmuwan tersebut oleh Said Hasim Nasr disebut sebagai figur-figur universal ilmu pengetahuan Islam. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dinasti Abbasiyah. Peralihan kekuasaan pemerintahan Islam dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah 750 Masehi merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah peradaban Islam yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh insan akademik, khususnya para sejarawan muslim. Hal tersebut
Karena di kemudian hari tidak hanya mampu memunculkan sebuah zaman keemasan, akan tetapi juga merupakan titik balik dalam perputaran sejarah dunia, yang mana dengan ditandai adanya penaklukan wilayah Afrika pada tahun 710 Masehi dan wilayah Spanyol pada tahun 711 Masehi. Masa pemerintahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rasyid yang muncul terkenal dalam sejarah peradaban Islam. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dianggap sebagai pilar utama perkembangan sains dalam Islam, karena pada masa ini banyak bermunculan ilmuwan dan berbagai karya dalam ilmu pengetahuan. Agama Islam adalah agama yang peduli akan ilmu pengetahuan, bahkan menempatkan seseorang yang berilmu pengetahuan pada derajat yang terhormat. Berkembangnya temuan pengetahuan pun sangat berpengaruh terhadap munculnya ide dan gagasan pembaharuan di dalam dunia khazanah Islam. Penaklukan wilayah Afrika pada tahun 710 Masehi dan wilayah Spanyol pada tahun 711 Masehi adalah bukti bahwa sains juga sangat berpengaruh terhadap perluasan kekuasaan Islam. Lalu, jika Islam menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu penting, mengapa kita masih terpuruk?